Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat kali ya, karena masih pagi mungkin ya. Iya, Ibu. Gimana perasaannya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Semangat nggak hari ini? Semangat. Oke, biar lebih semangat nih, gimana kalau kita ice breaking dulu? Siap, Bu. Gimana tuh, Bu? Oke, kita berdiri semua ke depan mungkin. Ke depan. Oh, ke depan. Iya. Gimana sih? Oke, ya. Hadap ke kiri masing-masing. Oke, pegang pundak temennya. Ini Harusnya Sarah. itu di aku. Udah kamu pijit dia. Oke, ya. Sekarang pijit bahu temennya seenak mungkin. Aku memacu sekiranya. Enak banget. Semangat sekali Ria, padahal belum sarapan katanya. Dah nyemil. Dan kamu Oke, sekarang gantian. belum juga sini aja. Ya. Ya ampun, salah tanganku keras banget. Iya kan? Apa biasa kader. Aku merinding. Iya. Tiramisu. Kita tahan ya. Aku merinding. Aduh. Ada yang merinding guys. Hantu kah aku Ria? Oke, ganti. Apa yang tadi? Tangannya. Oh, tangan. Tangan. Oh iya. Pagi-pagi pijit. Ambil gigi kita nanti. Ini mantap baginya tuh ya. Sama juga kan. Aku juga temen kan. Dia banget. Selamat. Balik Bu, biar tangan pulang. Bentar. Ya ampun, ini anak ngejim nih. Otaknya tiramisu. Kita saking. Oke, selesai. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Bu, saya izin ke kamar mandi ya. Iya, silakan Ima. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Kira-kira apa ya topiknya? Ada yang tahu nggak? Belum. Kalau di situ sih SMA, SMK. Oke, di sini SMA versus SMK. Kira-kira kita bahas apa? Sekolah. Sekarang kalian lagi di fase, kalian sekarang kelas 9 kan ya? Ya. Lagi di fase bingung nggak? Mau lanjut ke mana? Bingung. Apa yang buat kalian bingung? Mau sekolah di mana? Iya. Mau sekolah di mana? Jurusan apa? Jurusan apa? Oke, Tria? Sama. Oke, hari ini tepat sekali kita akan membahas topik yang akan menjawab semua kebingungan kalian. Karena kita di sini hari ini akan membahas topik tentang SMA versus SMK. Jadi di sini kalian akan mendapatkan informasi mengenai perbedaan antara SMA dan SMK. Oke, langsung kita masuk ke topiknya. Mungkin dari kalian ada yang punya nggak pengetahuan tentang perbedaan antara SMK dan SMK? Ada yang tahu sebelumnya? Kalau SMK banyak jurusan. Oke, kalau SMA? IPA IPS. IPS. Oke, yang lain? SMK banyak cowoknya. Kenapa tuh SMA banyak cowoknya? Karena kan dia habis sekolah kerja, Bu. Oh, habis sekolah kerja jadi Biasanya. Oke. Nggak tahu deh, Bu. Jadi banyak cowoknya gitu ya? Iya. Yang lain? Kalau SMK itu kayaknya tujuannya nanti kayak vokasi ya Bu ya namanya. Oke,
konsentrasi. langsung kerja. Kalau SMA kan Oke. nggak bisa langsung kerja. Iya. Oke. Benar semua yang udah kalian sebutin tadi. Ada beberapa perbedaan di sini yang akan kita bahas, yaitu ada sekitar 5 perbedaan. Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu dari segi fokusnya. Jadi dari untuk sekolah SMA itu dia lebih fokus kepada teori, sedangkan SMK dia lebih fokus ke praktiknya gitu. Bagaimana seperti yang dibilang Fira tadi, kalau SMK itu biasanya dia membentuk sekolah itu untuk bekerja seperti itu. Kemudian yang kedua untuk perbedaannya lagi jurusannya, seperti yang tadi Tria bilang, kalau untuk SMA ada IPA dan IPS, dan SMK itu banyak jurusan. Oke, sekarang kita lihat ya, untuk SMA itu ada 3 jurusan. Yang pertama IPA, IPS, kemudian bahasa. Oke, ada yang tahu nggak IPA ini itu fokusnya kemana? Ke ini ilmu alam, Ilmu alam. Oke, Sarah. Yang lain? biologi, Fisika. hitung-hitung Bu, kimia. Oke. Ya, jadi untuk jurusan IPA ini dia itu fokusnya kepada ilmu yang ilmiah seperti itu. Jadi dia membahas contohnya pelajarannya itu matematika, kimia, biologi, seperti itu, dan lain-lainnya. Jadi dia ilmu pasti. Kalau untuk IPS ada yang tahu apa? Sosial. Pengayuran apa tuh? Nggak tahu. Oke, ya benar ya. Untuk IPS ini di sini kita bahas hukum, politik, sosial. Jadi ini lebih ke arahnya itu sosial. Kalau bahasa ada yang tahu? Belajar bahasa. Oke, belajar bahasa, sastra ya. Lain? Macam-macam bahasa. Literatur, literasi. Ya, Iya, apa biasanya? Iya benar, semua yang udah kalian sebutin tadi benar semua. Jadi untuk tambahan lagi tadi di bahasa ini dia itu ada juga hubungan internasional. Jadi di sini tuh kita kawasannya itu lebih ke umum lagi. Kemudian di bahasa ini juga bisa masuk ke seni seperti itu. Jadi di bahasa juga kreativitasnya juga akan dimunculkan. Kemudian untuk jurusan SMK di sini ada banyak. Bisa teman-teman lihat semua di sini kita bahasnya 10, tapi sebenarnya ini lebih banyak lagi. Mungkin nggak semua SMK itu punya jurusan yang lengkap, tapi biasanya beberapa SMK itu memang punya keunggulannya masing-masing. Jurusan apa yang lebih unggul di sekolah mereka seperti itu. Yang pertama kita akan membahas tentang desain grafik. Di sini, nah, bisa dilihat ya untuk peluang karirnya sama tempat kerjanya. Oke, untuk Sarah gimana desain grafik ini peluang kerjanya? Yang suka bikin gambar-gambar, Oke, bikin poster, ya benar. itulah. Gimana? Sarah tertarik nggak dengan jurusan ini? Belum. Saya tertarik Bu, Kenapa Ima? karena saya suka ngedit-ngedit. Kamu suka ngedit. Oh jadi nanti mau jadi influencer ya? Iya, bener. Salah satu tempat kerjanya bisa dilihat ya. Jadi dia tuh lebih ngarahnya ke apa namanya tuh apa sih namanya untuk bidang seni itu dia tahu nggak ngarahnya? Sastra. 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 Yang udah main film itu loh, yang di belakang layar sutradara gitu. Seniman. Iya. Oke. Selanjutnya kita lanjut ya ke desain komunikasi visual. Oke, untuk Tria gimana lihat desain komunikasi visual ini? Bagus. Bagus apanya yang bagus? Untuk peluang karirnya apa? Itu ada bisa kerja di TV, di perusahaan, di kantor-kantor, bisa jadi
Apa? Menulis komik. Oh, komik. Oh, webtoon ya? Iya, webtoon. Iya, benar. Oke, jadi untuk pelangganannya di sini tuh dia bisa jadi videografer, fotografer, kemudian bisa ngedesain games, desain animasi, bisa jadi content creator juga gitu. Untuk peluang kerjanya tuh bisa di TV, percetakan, perusahaan ataupun kantor. Oke, selanjutnya yang ketiga, kecantikan. Siapa nih yang suka? Sarah. Kenapa Sarah suka sama kecantikan? Karena itu mengenai seni makhluk hidup. Seni makhluk hidup. Jadi pengen jadi makeup artist atau jadi hairstylist? Hairstylist. Kenapa? Hairstylistnya daun. Soalnya lebih susah daripada makeup. Oke. Jadi butuh keahlian yang lebih ya? Ya. Untuk ini ya. Oke. Jadi untuk peluang pekerjaannya tuh bisa di salon, freelance, atau jadi pengusaha. Kemudian yang keempat ada kreatif batik dan tekstil. Oke, siapa nih yang suka? Atau ada yang punya pengalaman ngebatik mungkin? Ibu. Ayo Bu, Apa tuh? Coba ceritain ke teman-teman. susah Bu, tapi menyenangkan karena kita tuh capek seharian. Untuk pertama kita warnain dulu kainnya, kan itu dari kain putih diwarnain, terus habis diwarnain baru kita pakai cutting itu Malam. bukan malam ya malam itu Bu, pokoknya pakai cutting itu, nah itu baru ntar udah ada pola terus baru bikin pola dan sebagainya, terus sudah selesai itu kan dari lilin ya Bu. Iya. Habis dari lilin itu kita tunggu kering, habis tunggu kering baru nanti kita rebus lagi biar awet warnanya. Ini nggak buat deh. Oke, berarti prosesnya panjang ya? Iya Bu, panjang banget. Panjang prosesnya, makanya rata-rata batik yang langsung dilukis sama tangan sendiri itu biasanya lebih mahal daripada yang cap. Ini juga kita punya butuh keahlian khusus untuk mendalami ini seperti itu. Jadi untuk peluang karirnya itu bisa dibilang cerah ya, karena kan kita bisa buka usaha sendiri, kemudian kita bisa ngedesain batik sendiri gitu. Kita juga bisa jadi tutor seperti itu, ngadain workshop seperti itu. Kalau untuk tempat kerjanya sendiri tuh di industri batik, fashion, sama pusat kerajinan. Selanjutnya kreatif, kayu, dan rotan. Ini yang suka-suka sama furnitur nih siapa? Facebook. Iya, suka sama kayu. Bu. Kenapa tuh? Tarik sih Bu, tapi kok kayaknya kerjaan cowok ya Bu ya. Kayaknya berat deh kalau cewek. Jadi saya paling nanti buka tokonya aja. Jadi bosnya aja nggak mau yang kerja. Oh, nggak mau yang kerjanya ya, karena pahat-pahat gitu ya, Iya. biasa kerjaan lagi ya. Sebenarnya iya, mungkin dominannya karya seni untuk kayu atau rotan itu biasanya dilakukan oleh laki-laki. Tapi untuk perempuan bisa juga kok gitu. Mungkin kalian pernah nonton film Korea yang Pernah Bu. judulnya apa judulnya Ima? Pokoknya drakor saya pernah. Itu di situ dia bahas tentang seni juga. Di situ ada sekolah seni, kemudian untuk perempuannya juga dia punya peluang karir juga di situ. Jadi bukan cowok aja yang bisa untuk pahat. Bahkan di situ dia buat patung juga gitu. Dia ngedesain dari pahatan juga, dari kayu-kayu seperti itu, dan hasilnya luar biasa. Mungkin bisa kalian nonton ya untuk Apa judulnya Bu? Nggak lupa. Judulnya lupa. Nanti Pak Ibu kirimin di grup ya. Kita cari. Oke. Selanjutnya untuk kreatif, kulit, dan imitasi. Nah, jadi ini yang suka belanja, siapa nih yang suka belanja? Tria Bu. Iya, Beli sepatu kulit Bu. oh iya. Baru ya. Satu Tria baru Bu. Enggak Bu. Hijau. Kulit ular kayak. Kulit ular kan. Oke, jadi di sini bisa kita lihat ya peluang karirnya gitu. Di sini juga
biasa pengusaha produk kulit ini juga mereka bisa jadi pelatih gitu. Jadi untuk membantu orang-orang lain itu punya keahlian untuk membuat produk sendiri. Dan kita di Indonesia juga udah banyak ya produk-produk lokal itu yang bagus, yang ya mungkin lebih baik menggunakan produk lokal ya untuk membantu ekonomian masyarakat kita gitu. Dan di sini peluang karirnya bisa kita lihat seperti pengusaha produk kulit, pengusaha furnitur, pelatih atau guru, kemudian pengusaha souvenir. Apa kerjanya biasa mereka lebih punya usaha sendiri ataupun mereka kadang orang yang punya perusahaan tapi mereka membantu untuk ikut andil di situ. Jadi mereka seperti membagi keahlian. Selanjutnya ada kuliner. Siapa yang suka makan? Salah. Kenapa? Suka makan, suka masak nggak? Enggak. Enggak. Sukanya makan aja, suka makan aja. Suka makan aja. Kenapa suka makan? Karena enak, nggak ribet. Nggak ribet. Oke. Nggak ada yang suka masak di sini? Belum gitu. Kenapa? Soalnya dimarahin nanti Iya. sama mama. Makan. Oke. Jadi mungkin sebenarnya untuk kuliner ini sangat menarik ya, seru karena kita bermain di dapur seperti itu. Jadi peluang karirnya itu juga sangat-sangat menjanjikan untuk kedepannya. Kita nanti jadi koki ataupun chef ya. Dan itu biasanya ketika mereka kerja di restoran ataupun di hotel-hotel yang yang sudah punya bintang 5 seperti itu dibayar mahal. Jadi mungkin untuk kalian yang tertarik untuk di bidang kuliner ini itu sangat menjanjikan. Dan itu jadi bisa kita lihat terutama peluang kerjanya di sini tuh kita bisa kerja di restoran, di hotel, ataupun bisa buka kafe sendiri, buka restoran sendiri seperti itu, atau bisa di kapal pesiar. Dan itu gajinya sangat-sangat menjanjikan di situ. Cuman ya kita harus berada di lautan beberapa bulan. Oke, selanjutnya untuk perhotelan. Siapa yang tertarik sama perhotelan? Vira. Iya, Vira. Karena sering main ke hotel aja sih. Aku itu liburan sama keluarga aku. Liburan. Sama saudara. Apa cuma aku yang kalau liburan? Minggu banget lu. Kenapa jadi sama perhotelan? Apa yang Karena sering ke hotel kamu, jadi Iya. sering lihat mereka tuh kayak keren banget gitu, seragamnya, cara kerjanya. Iya. Jadi saya ingin jadi manajer hotel. Oh, pengen jadi manajer hotel. Oke. Jadi untuk jurusan perhotelan ini bisa kita lihat ya untuk peluang karirnya di sini ada resepsionis, manajer hotel atau komisaris kamar hotel. Ya kalau Vira mungkin menjadi manajernya. Terus ada yang di bawah manajer ya, seperti mereka kan ada yang beresin kamar, seperti itu ada yang menata ruang-ruangan yang mungkin mau disewa atau dipakai. Itu mereka juga punya keahlian khusus. Nggak sembarangan orang itu bisa seperti itu. Karena mereka dari yang bawa tangan aja mereka dilatih. Untuk pasang spray mereka dilatih, untuk siapin meja itu mereka dilatih. Itu ada salah satu film Korea juga judulnya The King of the Line. Nah, itu di situ seorang perempuan dia punya karir di perhotelan itu juga udah bertahun-tahun dan itu mereka semua tuh punya keahlian yang sangat-sangat luar biasa. Jadi mereka tuh bukan yang kayak nggak punya apa-apa gitu, kayak cuma kerja di hotel aja, enggak, mereka tuh punya keahlian masing-masing seperti itu. Jadi itu sangat-sangat menarik. Mungkin untuk kalian yang tertarik perhotelan boleh nonton film itu, jadi kalian bisa lebih tahu apa sih yang ada di perhotelan itu sebenarnya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana keahliannya seperti itu. Untuk tempat kerjanya itu ya pastinya ya di hotel, di restoran, sama di industri pariwisata. Oke, terakhir. Selanjutnya seni lukis. Apa yang suka lukis? Lukis apa Iman? Siapa ya? Dulu tuh saya ingat banget waktu saya SD, saya tuh ngelukis itu Bu, Apa? EXO.
EXO? Sehun, saya belum iniin Sehun Bu. Suka banget Korea, Ima. Enggak sih Bu. Saya nggak suka sama EXO-nya Bu. Jadi? Nggak tahu kenapa saya kan hari itu pas masa-masa SD itu kan kayak EXO ini banget ya Bu. Kayak, Populer. Ya, jadi tertarik nggak sama set lukis? tertarik banget Bu. Tertarik banget. Kenapa tertarik? Karena bisa mengasah kemampuan menghayal Ya. sama teknik dalam melihai tangan. Iya. Melatih gitu ya. Oke, kalau dilihat di sini gimana peluang karirnya? Menjanjikan nggak ya ke depannya? Kayaknya kurang Bu. Saya tadi milih mending desain grafis, saya ngelukisnya di memang langsung di ini Langsung di tab lah, Oke, iya. daripada ini. Kenapa kurang menjanjikan? Karena apa ya? Sekarang kan banyak lulusan-lulusan yang memang dibayar murah ya Bu. Ya mungkin tergantung seniman-seniman yang emang udah besar aja itu yang mahal lukisannya. Padahal kita melukis itu dengan sepenuh hati, sepenuh raga, tulang. Ya, untuk sebenarnya untuk seni lukis itu dibayar mahal ya. Ya itu kan untuk yang ini Bu, yang udah Punya nama. Iya, yang punya nama, punya kreativitas, Oh, punya dan nama. punya setiap seniman lukisan itu mereka punya khasnya masing-masing. Iya. Jadi kita bakalan tahu ini lukisan siapa bagi yang suka sama seniman seperti itu. Jadi dan lukisan-lukisan yang mereka buat itu juga mereka punya keahlian yang sangat-sangat luar biasa seperti itu. Jadi mungkin untuk kalian yang tertarik untuk jurusan seni lukis ini, untuk peluang karirnya bisa jadi pelukis, bisa jadi ilustrator. Untuk peluang tempat kerjanya sendiri bisa di galeri seni, di pameran seni, untuk bisa juga jual lukisan, perusahaan buku atau majalah. Di sini ada yang suka ke pameran seni nggak? Sarah Bu. Iya Sarah. Kan aku ekspor. Gimana rasanya setelah Ada melihat dia ke lukisan-lukisan museum. yang ada? Sebenarnya nggak ngerti sih Bu maksudnya. Iya. Ya, estetik aja gitu. Iya, Jadi estetik aja. Iya, untuk estetik aja gitu. Tapi nggak ngerti sama pesan yang disampaikan di lukisan. Enggak, kalau abstrak itu nggak ngerti. Tapi kalau berbentuk-bentuk gitu ya ngerti. Biasa di samping itu mereka ada kasih tahu tuh maksudnya apa ada nggak? Iya biasanya ada, Bu. Tapi ada juga yang nggak ada, cuma ditulis nama penulis sama judul lukisannya. Gitu. Oke, next yang terakhir kita ada di tata busana. Siapa yang tertarik sama tata busana? Iya Bu, nggak main Bu. Masalahnya nggak bisa baper, bukan itu harus dibaper dulu ya. Digambar. Iya Bu. Ria Bu. Enggak Bu. Nggak ada yang tertarik nih untuk tata Enggak Bu. busana. Saya susah. Kenapa susah? Harus gambar dulu. Iya. Gambar. Ngejahit dengan pengajar. Iya. Oke, jadi untuk tata busana ini untuk peluang karirnya bisa kita lihat di sini desain busana, produksi pakaian sama pengusaha pakaian. Jadi di sini biasa di SMK itu kita diajarin dulu dari mulai ngedesain ngedesain sebuah karya, sebuah baju misalkan ataupun celana ataupun blus seperti itu. Nah, kemudian baru kita proses masuk ke potong pola. Selesai potong pola baru kita diajarkan menjahit. Jadi biasanya di sini sangat menjanjikan untuk setelah lulus SMP ke SMK kita mengambil jurusan tata busana. Biasanya kita bisa langsung buka usaha tuh di rumah gitu untuk jadi penjahit seperti itu. Nah, mungkin prosesnya ya lebih panjang lagi, itu kita juga harus belajar lagi karena sekarang juga persaingan penjahit juga sangat-sangat banyak untuk di luar sana seperti itu. Dan mungkin untuk peminat dari jahit baju juga mungkin agak sedikit menurun karena biasanya kita lebih murah ya, itu lebih murah untuk beli yang udah jadi seperti itu. Jadi untuk peluang kerjanya itu biasa mereka punya seperti yang ibu jelaskan barusan,
punya bisnis sendiri ataupun jadi pengusaha pakaian seperti itu. Gimana setelah tahu semua jurusan yang ada di SMA dan SMK, ada yang udah tertarik atau sudah memikirkan mau Sudah. Oke, jadi menambah pengetahuan nggak? Nambah banget Bu. Oke, itu tadi yang perbedaan yang kedua ya. Yang ketiga sekarang perbedaan antara SMK dan SMK, ada yang tahu? Biaya. Oke. Iya benar. Kenapa tuh biayanya? Lebih mahal kalau SMK Bu. Iya, Karena praktik. Oke, iya benar. Jadi untuk biaya pendidikan di SMA itu jauh lebih murah ya daripada di SMK, karena SMK. Karena gratis sedia Bu SMA. Iya, untuk sekolah negeri ya gratis. Paling kita cuma butuh untuk biaya-biaya yang sedikit ya, untuk apa gitu, mungkin ada event apa namanya wisata seperti itu kan, untuk itu aja. Tapi untuk SMK kita membutuhkan biaya yang lebih banyak karena praktek ya. Jadi banyak biaya operasional lainnya itu banyak. Yang keempat apa? Jurusan tadi udah kita bahas yang kedua. Yang keempat apa perbedaannya? Apa yang tahu? Nggak tahu. Oke, yang keempat itu lama pendidikannya. Nah, untuk SMA itu berapa tahun? 3. Nah, untuk SMK? 3 tahun. 3 tahun juga. Nah, oke, jadi di situ perbedaannya. Jadi untuk SMK itu ada beberapa SMK itu yang 4 tahun. Nah, jadi dari pihak sekolahnya itu biasanya pendidikan yang 4 tahun itu setahunnya itu mereka PKL terlebih dahulu. Jadi sebelum mereka siap untuk bekerja, mereka itu diturunkan untuk PKL terlebih dahulu. Jadi ada beberapa SMK yang pendidikannya itu sampai dengan 4 tahun. Selanjutnya untuk perbedaan yang kelima, ada yang tahu apa? Nggak tahu. Biaya? Biaya udah. Tahu. Nggak tahu. Oke, perbedaan yang kelima itu peluang masa depan. Oke, jadi untuk SMA itu dia hanya bisa lanjut ke perguruan tinggi saja. Tetapi untuk SMK itu dia bisa lanjut ke perguruan tinggi, bisa lanjut mencari kerja, bisa juga jadi wirausaha gitu. Jadi mungkin peluangnya itu lebih banyak di SMK, tetapi di SMA juga kan di SMA kita lanjut perguruan tinggi dulu, selesai S1 baru kita bisa cari kerja. Cuman jadi untuk perbedaannya itu mungkin dari segi posisinya. Jadi kan kalau kita lulusan SMK kita kerja, mungkin posisinya itu lebih agak rendah dari yang sudah lulus S1. Jadi setelah tahu perbedaan antara SMA dan SMK ini, ada yang mau bertanya? Nggak ada yang mau bertanya, udah paham semua nih ya? Sudah Bu. Oke, kalau udah paham semua, Ibu mau kalian buat satu mind mapping sekreatif mungkin, sebagus mungkin, itu mengenai kalian mau pilih SMA atau SMK, kemudian kalian mau ke SMA atau ke SMK mana, alasannya kenapa, mau pilih jurusan apa, dan bagaimana peluang karir ke depannya. Oke, silakan dibuat ya. Untuk kertasnya. Ibu boleh dikasih contoh nggak? Oke.
Iya benar sih. Kalau ada yang bingung tanyain aja ya. Iya Ibu. Kalau udah selesai, silakan tunjuk tangan. Ada yang udah selesai? Sudah. Oke, silakan Sarah. Oke teman-teman, harap diperhatikan ya. Ya. Nanti lihat nih Sarah. Nih aku mau abis ini maunya masuk SMA, tapi SMA yang internasional. Ih, keren banget ya. Ya biar Mana? pokoknya di sana lah ada. Di Al Azhar ya? Enggak, yang internasional isinya bule-bule gitu Bu. Kenapa mau? Nah, soalnya aku tuh pengen kuliah di NUS di Singapura. iya. Jadi aku pengennya masuk ambil jurusan IPA, terus biar apa? Biar jadi ilmuwan di NASA. Wow. Kamu bisa bahasa Inggris? Ya aku makanya sekolah di SMA internasional. Nah, jadi ini ruang kerjanya. Ini kebetulan kerjanya. Ya, Bagus gitu. bagus Sarah. Kenapa tuh mau di NASA? Soalnya kan kadang katanya bisa ketemu alien ya Bu ya. Oke, ya jadi Sarah pengen ketemu alien. Iya, pengen lihat ada nggak sih alien di dunia ini. Oke. Gitu, Bu. Ini aku juga gambar ini kok untuk kamu. Tepuk tangan tuh Sarah. Oke, terima kasih Sarah. Selanjutnya siapa? Ya, Bu. Oke, silakan Ria. Nih, jadi aku mau masuk ke SMA kan nanti. Jurusannya IPA karena aku tuh mau masuk di kedokteran gigi. Nah, alasan aku mau masuk kedokteran gigi itu karena banyak orang ini mau pasang bedah. Oh, karena mau pasang Iya. benda. Terus Oke. banyak orang juga kan yang punya masalah sama gigi sama mulutnya itu. Nah, untuk prospek karirnya nanti bisa jadi spesialis gigi dan mulut. Mau masuk ke SMA mana? Mau masuk ke SMA 1. SMA 1. Oke, Iya. ya, jadi udah tahu Ria ya? mau? Iya, udah. Oke, oke. Oke, kasih. Tepuk tangan buat Ria. Aduh, Oke. Kemana ya Mbak? aku masuk SMK Bu. Keren banget ini ibu kasih tahu kalau yang bagian di TV itu. Jadi saya Lagi Bu, keren banget. Kenapa? Karena sekarang kan bisa SMA ya? Ini ada yang buka luar angkasa kita di buang aja lu dibuka begini. Oke, oke, yuk lanjut. Masuk SMK karena saya pengen masuk ke jurusan di KV. Oke. Terus nanti kuliahnya di sampai di KV di ini ada di BM. Oh, di dunia. Terus S2-nya saya juga mau lanjut arsitektur. Maunya ke Singapura. MUS. Oh, ini sama-sama kayak Sarah. Iya, Iya. karena bagus saya suka. Ya, terus karena saya memang suka ngedit alasannya. Terus saya pengen jadi nanti S2-nya di arsitektur. Jadi arsitektur. Di mana? Di Singapura dong, apa Kenapa nggak di Harvard? Harvard, Oxford, Stanford? Jadi nanti pikir deh, Itu maksud awan sama itu tuh apa tuh? ini menandakan bahwa secerah ini Mimpinya. mimpinya saya. Oke. Kalau ini memang khusus buat dia, tapi Aku kita khusus untuk Sarah sih. Keren. Jadi Iman udah tahu juga ya mau kemana ya? Iya. Oke, terima kasih Iman. Tepuk tangan dong buat Iman. Jadi setelah kalian memaparkan apa keinginan kalian melanjutkan kemana gitu, jadi sudah tahu ya
mau pilih apa dan mau ke mana setelah lulus SMP ini. Oke, jadi sebenarnya untuk Sarah dan Tria yang memilih SMA dan Iman pilih SMK, sebenarnya itu tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk seperti itu. Jadi semuanya itu mau pilih SMK, mau pilih SMA, itu semuanya baik untuk kalian. Tergantung kaliannya itu mau kemana. Ya Bu. Prospek karirnya bagaimana, cita-cita kalian apa gitu. Itu tergantung kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Jadi semua pilihan yang kalian pilih itu adalah pilihan terbaik. Karena kunci keberhasilan itu ada di tangan kalian, maka raihlah dan perjuangkan prestasi itu. Amin. Oke. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, ada yang ingin bertanya? Cukup, berarti udah paham semua ya? Sudah. Sebelum Ibu tutup, Ibu telah mengirimkan link di grup kita untuk kalian isi hasil refleksinya untuk evaluasi kita kegiatan apa untuk minggu depan yang akan kita lakukan. Seperti itu mohon diisi ya. Iya Bu. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.